Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yurianto, di pertemuan kita hari ini di mata kuliah berikut ya. Nah, untuk mata kuliah kali ini kita akan membahas mengenai mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Untuk lebih tepatnya bisa dilihat di slide yang akan nanti dijelaskan ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini mengenai tujuan pembelajaran bisa kalian pahami beberapa komponen dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Semuanya membahas tentang laporan keuangan dari posisinya yaitu entitasnya dan rasio-rasio lain gitu. Kurang lebih seperti itulah portofolionya secara sederhana gitu. Nah, untuk dasarnya ya kita akan membahas mengenai dasarnya dulu ya. Nah, dasarnya yaitu begini ya, ada sumber dan penggunaan gitu ya. Nah, konsepnya gimana ya? Nah, konsepnya ada sumber kas atau juga penggunaan kas gitu ya. Source of cash and user cash gitu ya, penggunaan atau sumber gitu. Nah, dari hasilnya aja, kata-katanya aja dijelaskan bahwa itu sumber. Sumber adalah sebuah penghasilan yang didapat gitu ya melalui aktivitas baik itu melalui kinerja, kerja, terus melakukan kegiatan yang menghasilkan atau mengeluarkan sejumlah uang yang bersifat materialitas atau uang yang istilahnya digunakan memiliki nilai intrinsik tinggi di dalam suatu negara, terus digunakan untuk menjual atau membeli suatu entitas barang seperti itu. Nah, misalnya kayak contohnya adanya pemasukan atau cash inflow gitu ya, dimana adanya ketika sebuah harus jual gitu ya, yaitu ada penurunan gitu ya, udah pasti kan ada penjualan gitu kan, gitu. Nah, ketika menjual berarti ada yang berkurang nih gitu, yang berkurang biasanya apa gitu ya. Kalau misalnya menjual pastinya kita akan menambah sebuah uang tapi mengeluarkan sebuah barang gitu ya. Kalau membeli kebalikannya gitu, membeli kita mengeluarkan sejumlah uang terus juga mendapatkan suatu barang gitu ya. Jadi adanya plus minusnya masing-masing gitu, atau bisa dibilang sih balance masing-masing seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada contoh ya dari laporan keuangan atau statement of financial position gitu ya. Di sini contohnya nih perusahaan Navi Corporation. Di sini menjelaskan dari tahun gitu ya 2010 maupun 2011 gitu ya. Nah, di sini ada perubahan misalnya asetnya, terus juga aktiva tetapnya, terus juga ada liabilitasnya, terus ada ekuitas sama labanya. Di sini menjelaskan ada kenaikan, ada penurunan gitu ya. Misalnya kasnya nih ada kenaikan gitu ya. Terus ada juga penurunan PWS bayar tuh ada penurunan gitu kan. Terus juga utang itu ada penurunan gitu ya. Nah, di sini menjelaskan bahwa ketika ada kenaikan gitu ya, berarti adanya hal yang ditingkatkan. Misalnya kasnya dinaikkan, berarti ada tingkat gitu dari setiap asetnya gitu ya. Biasanya kasnya itu bisa digunakan untuk yang lain gitu ya. Nah, kalau utangnya berkurang itu bagus gitu ya, tandanya kita mampu untuk membayar gitu seperti itu. Nah, ini contoh lain terkait dengan laporan. Ini sepertinya sih lebih karena penjelasan dari laporan keuangan sebelumnya gitu ya, yang dimana ada peningkatan atau penurunan dari identifikasi arus kas itu sendiri gitu ya. Jadi di neraca itu menjelaskan bahwa ada perubahan gitu, baik dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang. Pastinya ada perubahan. Biasanya ada beberapa misalnya inflasi ataupun juga aktivitas perusahaan yang misalnya sumbernya itu adanya peningkatan dari fixed asetnya ataupun dari uh, apa ya beban dari perusahaannya itu sendiri ya, walaupun tidak secara fix gitu ya seperti itu. Nah, untuk contoh laporan lainnya seperti ini nih. Ini adalah contoh laporan keuangan dari sumber pendanaan kas gitu ya, di mana ada kenaikan utang dagang, saham, laba gitu. Tetap sama gitu ya, ada kenaikan atau penurunan. Maka dikasih kurang lebih seperti ini nih. Nah, ini sini contohnya misalnya misalnya contoh nih, persediaan itu meningkat nih gitu ya, jadi 29 bulan gitu. Atau juga peningkatan jadi 30 bulan nih utangnya gitu. Atau misalnya dari sini ada peningkatan atau penurunan. Nah, ini dijelaskan bahwa adanya yang tadi dibilang ya kan ada yang kenaikan terus ada juga penurunan gitu dari laporan neraca sebelumnya, terus ada penambahan lagi atau pengurangan dari yang contoh yang akan diberikan ini gitu. Jadi ada plus minusnya masing-masing gitu ya seperti itu. Nah, untuk laporan laba ruginya kurang lebih seperti ini. Ini adalah identifikasi laporan laba ruginya dari hasil misalnya penjualan, beban, penyusutan laba, laba sebelum pajak, pembayaran bunga, laba kena pajak, pajak laba, tambahan saldo laba. Di sini menjelaskan bahwa di sini ada laporan laba rugi di mana perusahaan itu ada aktivitas berupa penghasilan gitu ya, atau pendapatan dari perusahaan itu baik laba ataupun rugi gitu ya seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa ada dividen ya, berarti ada pembayaran yang akan dilakukan perusahaan gitu ya. Gitu. Nah, di sini laporan arus kas nih. Nah, untuk laporan arus kas sendiri ada 3 komponen, yaitu ada laporan aktivitas operasi, terus investasi, juga ada pendanaan gitu ya. Nah, gimana sih laporan tersebut? Nah, laporannya kurang lebih seperti ini nih. Nah, di sini contoh laporan dari tadi ya, Free Corporation gitu ya.
gitu di tahun 2011. Di sini aktivitasnya, nah, di sini dijelaskan nih untuk operasinya di atas, investasinya di tengah, perdagangannya di bawah. Nah, di sini dijelaskan bahwa operasi itu adalah adanya beberapa misalnya penyusutan kenaikan, terus ada juga pengurangan dari intensitas perdagangan atau persediaan asetnya ya, gitu ya. Nah, untuk investasinya lebih karena perolehannya dari aset tersebut gitu ya. Juga dari aktivitas pendanaan misalnya berdasarkan dari utang gitu ya, atau penurunan utang atau penambahan utang atau segala macamnya, atau terkait dengan nasabah atau transaksi gitu ya, seperti itu. Nah, nah, ini mungkin penjelasan sedikit ya, gitu ada pengeluaran dan perolehan atau pembayaran gitu, atau pelunasan atau hal-hal lain terkait dengan aktivitas dari kas tersebut atau laporan kas tersebut. Nah, gimana mengenai laporan keuangan yang terstandarisasi? Nah, untuk laporan keuangan standarisasi yaitu ada beberapa komponen, misalnya common size balance sheet gitu ya, terus juga ada common size income statement gitu ya. Nah, presentasinya atau prosentase dari masing-masing itu harus seimbang gitu ya. Ada juga namanya standarisasi statement atau standardized statement itu, yaitu dengan cara membandingkan informasi keuangan, yaitu ketika keuangan perusahaan sedang tumbuh gitu ya, jadi kita bisa melihat gitu ya. Juga berguna untuk membandingkan beberapa dari laporan baik itu dari perusahaan kita sendiri dan laporan keuangan dari tahun sebelumnya atau tahun sekarang, atau juga dengan laporan keuangan dari perusahaan lain itu secara untuk membandingkan, atau perusahaan sejenis gitu ya, maksudnya misalnya tambang, sesama tambang dibandingkan gitu ya, itu sebagai sarana untuk perbandingan ada peningkatan atau penurunan karena biasanya ada perolehan dari tingkat intensitas dari perusahaan sejenis gitu ya. Nah, gimana mengenai analisis rasio? Nah, analisis rasio adalah hubungan yang terkait dari informasi keuangan perusahaan yang digunakan untuk tujuan untuk membandingkan sih. Sebenarnya dibilang membandingkan benar dibandingkan gitu ya, karena kan dari setiap akunnya dibandingkan dengan akun lain gitu ya. Nah, untuk perolehannya itu adalah untuk menjelaskan bagaimana rasio itu berdampak pada perusahaan itu apakah sekarang signifikan atau tidak. Dan yang kedua adalah untuk mempermudah bagi kita sebagai pembaca gitu, sebagai akuntan gitu, ataupun bagi investor untuk mudah untuk membaca laporan keuangan perusahaan agar lebih detail dan juga lebih ringkas gitu. Kenapa seperti itu? Karena biasanya yang ketika laporan itu sulit untuk dibaca baik dari investor itu sendiri atau klien itu akan berdampak negatif kepada perusahaan tersebut gitu ya. Nah, inilah adalah rasio dari analisis masing-masing. Nah, sekarang analisis seperti itu. Nah, untuk kategori finansialnya misalnya kayak rasio solvabilitas, pendek, terus juga jangka panjang, terus manajemen rasio perputaran, rasio profitabilitas, juga nilai pasar. Sebenarnya masih ada beberapa rasio lain. Jadi di sini kita akan bahas sedikit ya. Gitu. Nah, di sini contohnya mengenai rasio likuiditas gitu ya. Nah, di sini tadi dibilangkan bahwa adanya perbandingan di mana rasio itu untuk membandingkan satu akun dengan akun lain. Nah, misalnya aset lancar dengan liabilitas lancar. Nah, ini kan namanya membandingkan dua akun gitu ya. Dari dua akun itu akan dibandingkan maka akan menghasilkan semua, misalnya rasio lancar gitu ya. Di sini menjelaskan bahwa 1,3 kali. Di sini kewajiban negara perusahaan dalam mengaktivitas atau aktivitas asetnya di bidang aset itu lebih besar dibandingkan dengan utang lancarnya. Jadi kemampuan perusahaan dalam menangani aset itu stabil kalau seperti itu. Nah, ini banyak lagi ya, misalnya rasio cepat, terus rasio kas, modal bersih dan segala macam. Nah, intervalnya sepertinya sama gitu ya, yaitu membandingkan gitu kan. Nah, ini masih sama gitu ya. Di sini namun lebih ke arah utangnya gitu. Ini rasio utangnya stabilitas jangka panjang ya. Nah, di sini dilihat dari intensitas utang itu sendiri. Apakah utang itu sendiri akan membebani perusahaan itu ke depannya atau tidak? Dan apakah perusahaan mampu untuk membayar utang tersebut gitu ya dalam melunasinya gitu kan. Namanya jangka panjang ini kurang lebih lebih dari 1 tahun gitu ya. Gitu. Nah, untuk perolehannya sendiri dilihat dari mana kemampuan SIM manajemen perusahaan dalam mengelola keuangan yang mampu untuk istilahnya membayar utang-utang tersebut gitu ya, seperti itu. Nah, ini mah mengenai cakupan rasionya. Nah, di sini ada time interest rate atau juga cash conversion. Di sini lebih ke arah perolehan dari masing-masing dari bunga itu sendiri gitu ya. Perolehannya gimana nih? Nah, ini dijelaskan bahwa kemampuannya misalnya menggunakan gitu. Di sini ada EBIT ya, ini dikorelasikan tax gitu ya, dibandingkan dengan bunga gitu kan. Jadi perolehannya kurang lebih sekitar 4,9 kali. Jadi kemampuan perusahaan dalam melakukan time series dari bunga itu sendiri kurang lebih sekitar segitu ya, 4,9 kali gitu. Nah, perolehannya tergantung dari masing-masing perusahaan apakah dia mampu membayar gitu ya. Bagaimana kalau misalnya semakin panjang atau semakin risikonya semakin tinggi gitu ya, yaitu
kita balik lagi ke perusahaan tersebut, apakah dia mampu gitu ya untuk memanajemennya lebih baik lagi gitu ya. Kenapa kalau misalnya semakin pendek ya istilahnya kemampuan dalam rasio hubungannya gitu kan terhadap itu ya akan lebih bagus gitu ya, karena pengelolaan bunga itu sendiri akan berpengaruh pada perusahaan atau laporan keuangan. Namun kalau misalnya semakin tinggi tingkat bunganya, mau kalau nggak mau ya kita harus melihat dari intensitas pasar itu sendiri gitu ya, seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, ini dari rasio persediaan di sini untuk perputaran dari manajemen perusahaan baik itu penjualan atau persediaan itu sendiri gitu. Nah, di sini bisa dijelaskan misalnya jumlah per harinya atau juga jumlah perputaran persediaan itu sendiri berapa kali seperti itu. Nah, ini dari rasio piutang, sebenarnya komponennya semua sama seperti itu ya. Nah, di sini total asetnya dan di sini profitabilitasnya gitu ya. Nah, ini untuk menghitung nilai pasar gitu, persen, rasio price itu gitu juga ada juga rasio harga terhadap penjualan, saja rasio berdasarkan dari jumlah buku gitu ya. Terus di sini ada identifikasi dari DuPont gitu ya. Kalau DuPont itu lebih ke arah pengenalan dari returnnya gitu ya, atau dari hasil aktivitas operasi efisiensi dari perusahaan itu sendiri seperti itu. Nah, di sini ada beberapa rasionya misalnya DuPont gitu ya, bisa yang sering digunakan siapa. Nah, ini untuk menggunakan identifikasi dari DuPont-nya itu sendiri, misalnya ROE, PM, TLT, TM gitu ya, margin, tingkat pemutaran dan segala macam. Nah, untuk analisis DuPont-nya berdasarkan dari ROE-nya gitu, misalnya dari efisiensi operasi, juga efisiensi penggunaan aset, juga financial leverage gitu ya. Nah, terus analisis DuPont atau data DuPont gitu, kurang lebih dari sini nih. Nah, dari sini dijelaskan bahwa ada nilai misalnya sales penjualan, COGS, gross profit, ya kan segala macam gitu kan, sampai ke beberapa penggunaan itu sendiri gitu. Nah, di sini dijelaskan gitu ya. Ini sebenarnya hampir mirip itu ya laporan laba ruginya gitu kan seperti itu. Nah, untuk grafik DuPont-nya, nah kurang lebih seperti ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa return itu lebih utama gitu dalam hal terkait dengan grafik DuPont itu sendiri, karena penggunaannya biasanya manajemen perusahaan atau klien atau investor biasanya lebih ke arah situ ya gitu kan, dari return baru ke profit margin dan segala macam. Nah, komponennya hampir sama gitu, namun ini lebih ke arah multiply-nya atau penggunaan dari masing-masingnya gitu ya. Nah, untuk tingkatnya misalnya income atau dividennya biasanya itu dari pihak investor atau klien, apakah dia melihat itu sebagai sebuah peluang untuk menanamkan bisnisnya ke dalam perusahaan tersebut atau tidak gitu ya. Namun dari kita pun juga harus melihat dari pengaruh tersebut gitu kan, kita dari perusahaan untuk memanajemen dari tingkat hasil atau pembagian dari investor tersebut atau bunganya atau istilahnya dividen gitu ya dari saham gitu ya, seperti itu. Nah, mengapa mengakurasi laporan keuangan? Karena penggunaannya tergantung dari internal atau eksternal itu sendiri seperti itu. Nah, untuk benchmarkingnya itu lebih karena rasio yang tidak membantu jika berdiri sendiri, rasio harus dibandingkan. Kita dijelaskan gitu ya, juga ada time analisis di graf untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan itu berubah dari waktu ke waktu. Terus juga ada time analisis gitu ya, membandingkan perusahaan dengan industri sejenis atau industri lain gitu ya, gitu, dan hal-hal lainnya. Oke, sekian temuan kita hari ini, dan maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.